Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Kembali lagi di channel YouTube-nya Fadiah Muksen. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial banget karena kita akan juga berbicara tentang sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Kalau biasanya kita ngomongin tentang beasiswa Turki, beasiswa YTB, hari ini kita bakal bahas tentang gimana sih cara kuliah mandiri ke Turki. Jadi kalau misalnya kalian belum lulus beasiswa YTB, nggak usah sedih dulu karena banyak jalan menuju Turki. Jadi hari ini kita akan kenalan dulu nih sama bintang tamu yang sangat spesial. Kita datang jauh-jauh nih. Coba silakan mulai dari ini ada orang Korea, silakan. Annyeonghaseyo, Somita. Watashi wa sih. Itu Jepang dong. Jepang ya. Masa Nama saya Zul, biasa dipanggil Ijul. Ada yang juga nggak manggil Adli. Manggil sayang. Manggil sayang juga ada, Beb juga banyak. Dengerin ya baik-baik nih ya, Enggak bercanda. Nama gue Zul Ramadan. Gue kuliah di sini jurusan teknik komputer. Udah tahun ke-4. Keempat. Tangan juga. Udah senior. Nggak apa-apa. Udah. Ya udah. Oke, Ijul ya. Terus habis selanjutnya nih silakan. Halo teman-teman. Apa itu? Merhaba arkadaşlar. Bukan apa sapaan fans kamu? Nggak ada. Oh, nggak ada. Halo penontonnya Fadiah Muksen. Apaan nih? Kenalin, namaku Ikram. Di sini aku juga kuliah. Ya kuliah lah. Jurusannya sistem informasi. S2. S2 dong. Yang apa-apa nggak disebutin juga kok, gelar-gelar dunia di bawah-bawah. Oke, gelar akhirat ya almarhum. Oke, jadi hari ini kita bakal ngobrol gimana sih caranya kuliah di Turki, karena banyak banget yang tanya cara kuliah mandiri ke Turki. Jadi di sini kita memang benar. Makanya video yang dibuat. Jadi Banyak yang langsung tanya kalau ini, kalau kita mah nggak ada. kita nggak ada yang nonton. nggak apa-apa. Jangan lupa ya subscribe punya mereka apa? Diary Entertainment. Diary Entertainment. Oke, nanti aku kasih deh linknya di Jadi, deskripsi box. Enggak, dia kan dia yang edit. Iya, jadi kita muncul di sini jangan. Nanti Oke. Ya, langsung aja ya. Langsung aja kita Boleh. banyak bacot banget ya dari tadi ya. Iya. Langsung aja kita mulai ya. Kita tanya Oke. dulu nih sama abang-abang Bang Fadli. berdua nih ya. Gimana sih kok Bang Fadli doang? Ya gimana sih caranya awalnya tuh kuliah di Turki? Kan pertama kita di Indonesia kan ya. Iya. Gimana caranya biar bisa datang sampai Coba. kuliah di Turki? Caranya, Gue dulu, abang dulu deh. gua itu masuk ke salah satu grup yang di situ tuh ada kayak webinar gitu lah, webinar cara-cara kuliah ke Turki. Oh. Jadi di situ ada salah satu kakak kelas yang emang udah di Turkinya lama. Jadi dia tuh ngasih tahu tata cara kuliah ke Turki, tapi jalurnya bukan beasiswa gitu. Jadi disitulah kenalan, dia ngasih info. Awalnya juga sempet googling cara kuliah ke Turki, belum nanya-nanya ke apa namanya PPI sih. Googling dulu, baru kalau ada yang informasi yang kurang jelas baru ditanya gitu. Oke. Kalau Ijul Oh, sendiri gitu. gimana nih? Awal aku itu habis kan rata-rata kan kuliah itu orang rata-rata kan setelah SMA, bener gak sih? Setelah lulus pasti rata-rata kuliah kan. Betul. Kalau aku enggak, kalau aku tuh gara-gara SMK dan aku SMK itu langsung aku kerja dulu 2 tahun. Nah, jadi kalau buat kalian yang yang berpikir kalau gue udah kerja, gue udah nggak kuliah, gue kayaknya untuk daftar kuliah di luar negeri udah Susah nggak gitu nyampe ya. lah otaknya. Kadang-kadang gue juga soalnya mikirnya kayak gitu, kan. Nah, habis itu ya gue iseng. Sebenarnya ini gue iseng karena ya nyari duit nggak ada habisnya, bener gak sih? Nyari duit nggak ada habisnya. Ya udah, habis itu ada tes di Indonesia, ada waktu itu ada di Al Azhar kalau nggak salah tuh. Iya, di Al Azhar itu gue dapet informasi dari bokap kalau ada tes Universitas Turki di Indonesia ya, di Al Azhar itu. Nama universitasnya waktu itu Kastamonu. Nah, tesnya itu kalau gue kan ikut tes ya, tiba-tiba kalau nggak terlalu mencari kayak Bang Fadli kan, kayak info segala macam. Nah, soalnya juga kan waktu itu kan gue masih kerja juga.
Nah, terus ada tes di situ. Nah, habis itu ikut tes dalam bentuk bahasa Inggris matematika. Matematika nih. Kayak SBMPTN gitu nggak? Iya, SBMPTN kan matematika ya. Tapi ini dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, entah kenapa gue lulus ya udah gue. Entah kenapa gue lulus. Lu lulus aja gitu. Lulus, iya oke. Tiba-tiba gue lulus. Nah, tiba-tiba cinta. Oke. Nah, terus habis itu karena gue juga faktor apa namanya, gue dulu kerja dan ada tabungan, akhirnya searching dulu sih universitasnya di mana, apanya di mana dan jurusannya apa. Akhirnya dapet di Kastamonu dulu. Nah, kenapa gue bisa di Sakarya? Jadi gue itu cuman sebelum apa namanya, setelah apa Tomer, jadi gue pindah ke universitas ini gitu. Jadi bisa pindah juga. Bisa pindah. Oke, berarti kan kalau dari pengalaman kalian kan yang satu cari info gitu kan di grup kamu kan emang tiba-tiba ikut tes. Nah, kalau misalnya sekarang nih adik-adik di rumah pengen kuliah ke Turki, awalnya itu harusnya gimana gitu? Misalkan mereka mau kuliah kan, terus harus gimana dulu? Harus ngapain Harus dulu? googling dulu sih. Googling dulu. Information seeker gitu. Jadi kalian tuh jangan, kan suka juga banyak orang-orang yang nih. Ada banyak sebagian mungkin ya orang-orang yang belum apa-apa nanya misalkan ke ini, Kak, caranya kuliah di Turki gimana? Itu tuh pertanyaan tuh sangat Enggak begitu tuh. iya, Enggak. sangat umum banget gitu loh. Kalian tuh punya internet, punya YouTube gitu, punya Google, tinggal akses aja gitu. Cari dulu informasinya. Karena kamu juga kan pasti sering kan ditanya-tanya, Kak, cara kuliah di Turki gimana? Iya itu. Iya, betul. Kak, cara kuliah di Turki gimana? Ya tinggal kuliah, bener gak sih? Tapi Nah, kalau dia tanyanya, Kak, cara daftar universitas di Turki gimana? Nah, itu jelas dong. Ya kalau cara kuliah di Turki ya lu punya duit ya lu punya ini ya. Riset dulu lah, minimal jurusan, kuliahnya mau di kota apa. Kalian searching dulu nih, misalkan Kastamonu tuh kotanya kayak apa sih, atmosfernya gimana, kehidupannya gimana gitu. Jadi kalian nanya pun langsung spesifik gitu loh. Oke, benar. Gitu. Berarti jangan tanya lagi ya cara kuliah di Turki gimana, tapi tanya cara daftar universitas daftar, mana. Oke, pokoknya awalnya pertama mencari informasi. Cari informasi dulu. Nah, yang kedua nih, cara untuk mendaftar ke universitasnya sendiri gitu kan. Kalau mandiri kan berarti nggak diurusin gitu kan. Itu gimana tuh caranya? Nah, Bang Fadil dulu deh. Kalau gua sih waktu itu dari website universitasnya tinggal upload berkas. Waktu itu yang dibutuhin cuma apa ya, ijazah dan transkrip. Itu online berarti ya? Online. Uploadnya. Jadi di scan. Tapi kalau misalkan bisa, yang kalian translate dulu ke bahasa Inggris ya. Jadi berarti ijazah sama transkrip nilainya translate ke bahasa Inggris, Bahasa Inggris dulu. Harus penerjemah tersumpah nggak? Oh iya, penerjemah atau sumpah iya. Oh, berarti itu. ada capnya nanti. Benar. Nah, terus ada lagi jalan. Ada jalan menuju Tadi kan online kan ya? online berkas. Online berkas dan itu kan universitinya ya, apa Iya. namanya? Beda-beda Misalnya tergantung pengen universitas. gue pengen daftar di Universitas Sakarya nih, tinggal buka tak kan. Dan di Turki juga ada namanya YOS. Yos tuh apa? YOS itu gue lupa singkatannya apa ya, Banje. Apa gitu. Jadi Belas senaf gitu ya? Intinya apa tuh? Jadi Artinya? intinya itu SBMPTN-nya untuk orang-orang asing. Oh, SBMPTN untuk orang asing. Jadi nanti kita tes dan kayak SBMPTN, SBMPTN lah ya. nanti kita mau jurusannya apa dan di mana universitasnya. Iya. Karena YOS ini nggak kerja sama Indonesia, jadi kalau orang Indonesia pengen ikut ujian YOS ini nih Harus ke Turki dulu. Nah, gitu. Caranya gimana? Kalau ke Turki ya datang aja naik pesawat. Ya. Berarti nanti informasi tentang YOS dan lain-lain bisa kita lihat kan di website. Bisa banyak kok. Di website universitas atau di website YOS-nya sendiri. tulisannya YOS Turki gitu. Oh, oke. Berarti tadi ada Dan dua cara. bayar, sorry. Bayar ya. Bayarnya 50 Tapi tesnya euro apa? 50 euro. Oh, 50 euro. segitu. Berarti tesnya pakai bahasa Inggris dong atau Oh bahasa iya, apa? bahasa Inggris, Oh, bahasa matematika. Inggris. Matematika doang. Matematika pakai bahasa Inggris. Matematika Enggak, tapi bahasa Inggris. Iya. Enggak, dalamnya cuma matematika doang tesnya. Iya, nggak ada bahasa yang Inggris dong. Iya, matematika doang, sorry. Jadi matematika bahasa Inggris. Matematika dalam lain. bahasa Inggris. Oke, berarti misalkan nih, kan itu kan tesnya matematika ya. Kalau misalnya kita mau ambil jurusan sosial juga harus tes SIOS Ya, itu. dapat nilainya dari matematika. Oh gitu. Iya, Berarti jurusan apapun yang kita mau ambil tetap Iya. harus ngambil SIOS itu. Aneh juga ya ternyata. Bingung kan? Misalnya pengen lahiyat Nah. misalnya pengen apa jurusan agama, ya dari YOS-nya itu Matematika. matematika. Tapi bahasa Arab.
bahasa Inggris Bahasa Inggris. tetap. Ya kirain kan bisa. Jadi Oh, buat aku baru tahu. mendapatkan nilainya aja. Ah. Kalau SBMPTN gimana? ada ininya. Oh, rada customer ya. Apa sih? Campur nggak sih pelajarannya? Campur. Campur Ada sosial, IPA, eksak. IPA itu kan ada matematika dan biologi, fisika, kimia gitu. Dan matematika IPA dan matematika IPS itu beda gitu. Oh, beda ya? Beda. Aduh, Aku gua nggak nggak pernah ikut gua nggak pernah ikut SBMPTN. Oke. Oke. Oke, berarti tadi ada dua cara. Yang pertama adalah kalian langsung daftar ke universitasnya. Betul. Cek aja misalnya kalian mau Sakarya University, buka aja Sakarya University itu dia mintanya upload berkas apa dan lain-lain. Itu tanpa kalian harus ke Turki gitu, jadi lebih Iya. hemat ya. Tapi Betul. peluang untuk lulusnya besar nggak ya kalau yang online gitu? Besar juga sih. Dan Bisa. sebenarnya tergantung kuotanya sebenarnya. Oh, tergantung kuota. Kuota per jurusan ya biasanya. Iya. Kalau Dan asal nilai-nilai kalian juga bagus gitu kan, karena saingannya juga kan dari negara lain pun ada Dari gitu. oh benar-benar. Terus habis itu yang kedua tadi ikut ujian YOS atau SBMPTN-nya Turki, tapi untuk kalian harus orang asing. untuk orang asing doang ya. Tapi kalian harus ke Turki dulu, ya itulah negatifnya. Tapi peluang lulusnya besar ya. Oke, ya Gitu udah. deh. Terus habis tuh nanti kalau misalkan nih yang YOS itu kalau misalnya kita udah lulus, kita langsung gitu kuliah. Langsung dia kan udah dapat Orange Belgesi. Kita langsung bisa Apa tuh Orange Belgesi itu? Aduh, bahasa Indonesianya apa gua nggak tahu. Dokumen siswa kayak acceptance letter. Acceptance letter ya itu dah. LOA. Nah, jadi nanti kita udah dapat ternyata udah Gua lulus gitu, udah lulus nih, langsung ke universitinya ya daftar ulang sendiri. Oh, gitu. tinggal daftar ulang Iya doang. ya, simple kayak gitu. Oh, gitu. Oh ya, sama satu lagi. Jadi kalau misalnya kalian bisa cari informasinya, setiap univ itu biasanya ada kuota untuk orang asing sendiri-sendiri gitu. Misalkan di jurusan teknik meteorologi misalnya. Ada nih kuota untuk orang asingnya tuh berapa orang, 10 orang atau ini. Oke, gitu. Berarti Kalau tergantung kuota. ya. kalau misalkan kalian pengen cerdik, cari dulu misalkan yang banyak kuotanya. Yang banyak kuotanya benar ya. Oke. Apply gitu. Oke, terus habis itu nanti kalau misalkan kita udah lulus nih si YOS itu, kita berarti bawa berkas-berkasnya itu harus ditranslate ke Turkish nggak? Iya iyalah. Iya, Harus ya, Terjemah. berarti. Iya. Terjemah. Tergantung university balik lagi. Tergantung misalnya kalian diterimanya di universitinya yang 100% bahasa Inggris, Oh, Inggris. ya nggak apa-apa. Tapi tapi ini balik lagi emang bukan terjemah lu sendiri terjemah enggak, tadi terjemahnya itu harus tersumpah juga. Tersumpah gitu ya. Oh ya udah, berarti memang tergantung Gitu. universitas terjemah tersumpah Turki atau bahasa Inggris kayak Benar. gitu. Jangan tanya-tanya lagi harus terjemah apa enggak. Ya harus, karena misalkan kalau punya kalian dalam bahasa Indonesia kayak gitu kan ya orang Turki nggak ngerti. Nggak lucu. Tapi misalkan kalau ijazahnya udah bahasa Inggris, oke langsung boleh nggak? Atau Tergantung universitinya Benar. balik lagi. ya udah pokoknya tergantung universitas, tanya aja universitas yang ingin kalian tuju. Kalau kuliahnya bahasa Turki biasanya pakai full. Turkish ya. Turki full. Jadi kalian translate itu 2 kali, dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dulu, dari Benar. bahasa Inggris baru ke bahasa Turki. Benar, oke, ngerti. Nah terus habis itu yang paling sering ditanya banget nih, kalau kuliah di Turki tuh wajib ada TOEFL atau IELTS nggak sih? Itu tergantung university Dan jurusan. dan semuanya Iya, adalah karena beda-beda, tergantung beda-beda. university. Iya. tergantung university, jurusan, university. Ya tergantung universitas sama jurusan lah. Misalnya oke lah jurusannya sebenarnya teknik kayak gua. Tapi universitinya itu memakai bahasa Inggris. Ya udah, berarti harus butuh IELTS. IELTS atau TOEFL. TOEFL, Misalkan dia nggak punya TOEFL atau IELTS tuh. Gak punya TOEFL atau IELTS, Apa tapi yang akan terjadi? Ya, Tapi apa nih? dokumennya nggak lengkap gitu. enggak, tar dulu. Maksudnya apa nih? Dia udah diterima. Dia udah diterima, tapi dia Nah. nggak punya TOEFL atau IELTS. Balik lagi, kalau misalnya universitinya itu pakai bahasa Turki, ya lo harus tomer. Harus kurs bahasa Turki itu Iya, ya. Oke, jadi intinya kalau kuliah di Turki itu mau pakai bahasa apa, entah bahasa Turki atau bahasa Inggris, ya itu tergantung kamu punya apa enggak gitu sertifikatnya. Kalau kamu punya TOEFL atau IELTS dan jurusan dan universitasnya menyediakan itu ya bahasa itu, berarti kalian bisa kuliah dalam bahasa Inggris. Tapi misalkan nggak ada, misalkan contoh kayak ilahiyat, jurusan agama kan jarang banget ya yang pakai bahasa Inggris ya. Berarti itu kalian harus ngambil yang 100% Turkish atau 100% Arabic ada sih. Dan Jadi ini sih kalau untuk ilahiyat kan ada hazirlek apa sih? Hazirlek, Persiapan, kelas sorry. udah nggak bisa bahasa Indonesia lagi ya. Udah lama nih. Mulai soalnya nih susah Hazir apa? Persiapan bahasa Arab. Persiapan Kalau bahasa Arab. kalau ini kan Kalau ilahiyat, jurusan agama gitu. Tapi saya tahu gue di Turki itu adalah negara yang tidak terlalu
prefer mempersiapkan Bahasa TOEFL atau IELTS bahasa Inggris seperti negara-negara lain gitu. bener. Jadi karena mereka lebih prefer menggunakan bahasa Turki kan. Iya. Jadi lebih enak teman-teman semua tuh tomer gitu urus bahasa Turki. Iya. Tapi ini Kang, apa namanya, kalau yang gua denger ya, untuk kayak misalnya universitas swasta yang kayak Bahasa University gitu-gitu kan swasta dan Bahasa full Inggris. bahasa Inggris. Nah. Nah, itu tuh harus pakai IELTS. Tam bahasa Inggris. Ya kecuali kayak itu kan swasta, dan kayaknya swasta tuh banyak orang ya banyak orang asing. Orang asing datang ke situ otomatis kan biasanya full bahasa Inggris itu baru. Gitu. Pokoknya tergantung kalian tuh kuliah di mana dan jurusannya apa kayak gitu kan. Berarti misalkan kalian nggak punya TOEFL atau IELTS itu nggak masalah, Nggak bisa masalah. aja gitu. Bisa. Yang penting kalian mau pakai bahasa Turki gitu kuliahnya. Betul. Dan untuk kuliah pakai bahasa Turki butuh apa? Butuh tomer. Butuh pengetahuan bahasa Turki. Butuh Butuh doa. Tomer. Butuh. Tomer tuh apa sih? Turk. Nah, itu mah. Ayo, Turki. Turce